Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa kembali dengan Ibu Dian. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan suatu pecahan menjadi pecahan senilai, lalu membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan-pecahan. Ya, kita lanjut. Bagaimana kita mencari pecahan senilai? Nah, ini bisa dilaksanakan dengan menyederhanakan pecahan. Ya. Selain menyederhanakan, bisa juga memperbesar pecahan. Namun di sini Bu Dian mencontohkan dengan menyederhanakan pecahan, ya. Kita punya ada 6 buah pecahan seperti yang kalian lihat. Nah, pecahan-pecahan tersebut ingin kita sederhanakan sehingga kita menemukan pecahan yang lain. Nah, pecahan yang lain ini tentunya akan senilai dengan pecahan semula, ya. Bagaimana caranya? Bisa kita perhatikan slide selanjutnya. Kita punya pecahan tadi 9/15. Nah, kita ingin menyederhanakan. Menyederhanakan suatu pecahan itu sama saja dengan kita membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Ya. Nah, 9 dengan 15 itu sama-sama bisa kita bagi 3. Maka kita akan mendapatkan 9 dibagi 3 adalah 3, 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, 3/5 ini merupakan pecahan yang paling sederhana, ya. Dan kalau ditanyakan apakah pecahan ini senilai? Iya, 9/15 senilai dengan pecahan 3/5. Begitu pula selanjutnya, ya, bisa kalian perhatikan kedua pecahan tersebut 6/12 bisa disederhanakan menjadi 1/2 karena pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 6. Lalu 3/18 itu akan sama dengan 1/6 karena pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 3. Nah, bagaimana dengan yang 14/42? Ini bisa kita bagi terlebih dahulu sedikit demi sedikit, ya. Karena kita tahu 14 sama 42 ini punya faktor yang sama yaitu 7, maka pembilang dan penyebutnya kita sama-sama bagi dengan 7, ya. 14 kita bagi 7 hasilnya 2. 42 kita bagi 7 hasilnya 6. Namun bisa diperhatikan oleh kalian, ternyata kalau kita menggunakan 2/6 itu belum sederhana. Karena ternyata 2 dan 6 itu memiliki bilangan yang sama pula, yaitu faktor yang sama. Maka kita bagi lagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Ya, 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Sehingga pecahan sederhana dari 14/42 itu adalah 1/3. Namun, kalau ditanyakan apakah ketiga pecahan tersebut senilai? Iya. Ya, pecahan 14/42 senilai dengan 2/6 dan senilai dengan 1/3. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan contoh berikut yang terdapat di bawahnya, ya. 18/30 kalau disederhanakan jadi berapa? Lalu 24/36 kalau disederhanakan jadi pecahan berapa, ya. Baik, kita lanjutkan dengan membandingkan pecahan. Membandingkan dua pecahan atau lebih itu bisa dilakukan dengan dua cara, ya. Yang pertama, kita bisa menyamakan penyebut, lalu kita bisa yang kedua mengalih silang, ya. Kalau bagaimana dengan yang menyamakan penyebut? Karena kita lihat sepertiga bagaimana dengan 2/5 adalah dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita samakan penyebut dari pecahan itu, ya. Kita cari KPK dari 3 dan 5 adalah 15, maka kita samakan penyebutnya ke 15. Lalu bagaimana dengan pembilangnya? Kita sesuaikan. Caranya adalah 15 dibagi 3, 5 kita kali 1, hasilnya 5, ya. Lalu bagaimana dengan yang 2/5? Nah, 15 kita bagi 5 hasilnya 3 kita kalikan dengan 2, maka hasilnya 6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya saja, mana yang nilainya lebih besar atau lebih kecil. Karena 5 lebih kecil dari 6, maka kita mengatakan 5/15 itu lebih kecil dari 6/15, ya, atau sepertiga lebih kecil dari 2/5. Bagaimana kalau kita mengalih? Nah, kalau kita mengalih, maka kita jangan lupa, ya, pembilang pada pecahan pertama itu kita kalikan dengan penyebut pada pecahan kedua, ya, sehingga kita dapatkan 1 dikali 5 adalah 5, lalu 2 dikali 3 adalah 6.
Yang 1 dikali 5 kita taruh di ruas kiri, sedangkan 2 dikali 3 kita taruh di ruas kanan ya. Jangan sampai terbalik. Nah, bisa kita lihat nilai 5 itu lebih kecil dari 6 ya. Sehingga sama hasilnya, yaitu sepertiga kecil dari 2/5. Nah, yang terakhir, bagaimana jika kita diminta mengurutkan pecahan? Kita punya di sini ada contoh pecahan berbeda-beda jenis. Ada pecahan biasa 7/8, ada pecahan persen 40%, ada pecahan desimal ya. Ini kita diminta urutkan dari mulai yang terkecil. Maka caranya adalah sebetulnya kalian tidak mesti harus seperti yang dicontoh ini ya. Kalian bisa melakukan operasi di mana kalian ubah dulu pecahannya menjadi satu jenis, menjadi pecahan biasa dulu kah semuanya, menjadi pecahan persen, atau menjadi desimal. Itu terserah ya, karena kalian sudah pernah mempelajari bagaimana mengubah pecahan dari satu jenis ke jenis yang lain. Nah, di sini Budian menggunakan cara yaitu kita jadikan dia semua ke pecahan biasa ya. 7/8 sudah pecahan biasa, maka kita tidak ubah lagi. 40% kita ubah menjadi 40/100, 0,75 kita jadikan 75/100, lalu 0,6 kita jadikan 6/10 ya. Lalu karena pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda-beda, maka kita samakan. Kita cari KPK dari 8, 100, 6, dan 10. Nah, kita dapatkan adalah 600. Kalau penyebutnya sudah sama 600, maka pembilangnya kita sesuaikan. Caranya adalah 600 kita bagi 8, hasilnya kita kali 7. Hasilnya 525 ya. Lalu yang 600 kita bagi 100, hasilnya 6. 6-nya kita kalikan 40. Hasilnya 240 sampai di 6/10. 600 kita bagi 10 adalah 60. 60 kita kali 6, 360. Nah, jika pecahan-pecahan ini sudah sama penyebutnya, tinggal kita urutkan saja pembilangnya. Mau dari yang mana? Apakah dari yang terkecil? Nah, kalau dari yang terkecil, kita lihat yang pembilangnya paling kecil. Berarti 240, lalu 360, 400, 450, lalu 525. Nah, terakhir kita kembalikan ke pecahan yang terdapat pada soal. Ternyata yang terkecil adalah 40%, lalu berikutnya 0,6, 4/6, 0,75, dan 7/8. Demikian anak-anak cara mengurutkan pecahan ya. Silahkan kalian ulang-ulang jika masih belum mengerti, disimak dengan baik penjelasan Budian ya. Nanti kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya. Budian akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.